Gusti ingkang Maha Suci kula pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sir olah, zat olah, sifat olah. Dengan rasanya yang benar-benar benar, belajar benar-benar, mungkin urip kita akan dituntun oleh Maha Suci kita. Apa itu pemodar kunci? Ya perilaku kita harus sesuai tuntunan kita. Harus sejalan gitu. Ojo tadi harus kita jadi tuntunan, aja jangan kita sebagai orang jadi tontonan. Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa, tak bosan-bosan kita ulang muruk ajaran Romo Semono bersama Bapak Ali Mazhar. Rahayu, rahayu, rahayu. Begini Pak Ali, kita kembali mengulas masalah kunci tapi dengan tema-tema yang lain ya Pak Ali ya. Gini Pak Ali, kunci itu kalau masalah berperilaku urip itu seharusnya gimana Pak Ali? Kalau orang sudah memegang kunci itu meskipun belum mijil sekalipun. Jadi gini, membaca kunci itu kan pemula kita menuju manunggal kepada Maha Suci. Okay. Jadi kumpul nunggal suci ini. Jadi gini, mengapa kita itu mengambil tema kunci itu janji marang urip? Ini yang harus ditekankan oleh para putra. Ini yang terpenting itu, Mas. Pertama apa? Membaca kunci Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Dalam konteks Gusti ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita nyuwun pangapura itu pengampunan diri kita kalau punya salah kepada orang lain, salah kepada diri kita sendiri. Ya ini kita jangan dibolan-baleni lagi perilaku yang tidak benar ini. Iya. Karena apa? Manusia hidup di dunia ini tidak luput dari kesalahan dan kekilafan. Tetapi ketika sudah kita membaca kunci dengan keheningan, ya kita jangan bolan-baleni perilaku kita yang salah. Istilahnya jangan melencengkan unen-unen yang kunci kula nyuwun pangapura terus kalau sudah dipangapura kita baleni lagi kesalahan, itu kan yang salah. Salah, nggih. Itu jelas. Gusti ingkang Maha Suci kula pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sir olah, zat olah, sifat olah. Sirna diolah itu ya diolah bagaimana kita mengolah dengan rasa jati kita. Bagaimana kita manunggal dengan Maha Sucinya kita. Zat kita diolah dengan perilaku kita. Lah kalau sir olah, zat olah, sifat kita diolah, perilaku kita apa? Ya kita harus sumeleh kepada Maha Suci itu. Jadi bagaimana kita janji marang urip kita seolah datolah sifat olah. Jadi perilaku kehidupan membaca kunci ini harus sesuai dengan saja kunci itu, gitu loh Mas. Oke. Berarti kan semua itu kan asal dari diri kita dan untuk diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi kula sejati satrio. Nah, satrio itu dalam konteks apa? Kula satrio wanita sejati. Nah, satrio itu dalam konteks apa? Ya kita harus belajar benar. Orang kok satrio kita harus menelang dengan orang lain, tidak. Yang namanya satrio itu kita harus perilaku kita dalam konteks memahami arti kata satrio ini. Ini benar-benar kita harus perilaku yo bisa ngemong pada sesamanya. Itu yang terpenting itu. Saya harus bisa nepakne awak, menempatkan diri pada tempatnya, ya kan Pak. Jadi kula sejati satrio, kula wanita sejati, kula nyuwun hanyirnakake tumindak ingkang luput. Ya nyirnakake tumindak ingkang luput itu ya luput-lupute dhewe, Mas. Jadi belajar benar dalam langkah luputnya kita sendiri kita tipiskan dalam konteks apa? Hanyirnakake tumindak ingkang luput. Lah hanyirnakake tumindak ingkang luput, balik kesalahan ya kacau lagi. Ya, itu berarti kan laku kuncinya itu nggak benar. Nggak benar gitu loh. Berarti moco kunci itu sederhananya apa?
ya kita laku belajar bebener. Iya. Gitu. Ngelikne marang awake dhewe. Iya, elingnya marang awake dhewe, eling marang kucine, eling marang gustine, eling marang asal dumatine gitu. Asal dumatine apa? Ya kita harus belajar bebener. Gitu loh Mas. Iya. Ya saya sangat setuju Pak Ali dengan mengenai pembahasan ini. Karena apa? Kebanyakan kan orang kalau sudah ngerti kunci dan laku wahyu ponco gaib itu rada menyepelekan mengenai perilakunya. Iya. Mentang-mentang mau suci sudah mangestoni. Nah, mangestoni yang gimana? Kalau lakunya tidak benar terus katanya apa? Pangestoni kan ya itu yang istilahnya membelokkan kuncinya itu loh. Jadi Iya. secara gelar maupun gulung, membaca kunci, belajar bebener itu, kalau memang benar-benar kita membaca kunci sesuai dengan rel yang pernah diajarkan oleh Wulang Wuruk Romo Semono, selama kita itu bicara kunci yang pelaku nih bener mocone, dengan diilhamkan rasanya kita, urip kita dituntun oleh kunci ini, akhirnya ya kunci ini benar-benar mahanani itu, gitu loh Mas. Gitu, okay. Terus gini Pak Ali, mengenai banyak kadang-kadang yang mohon maaf sebelumnya ya, itu yang membelokkan kayak mentang-mentang apa itu mau suci mangestoni terus berbuat salah terus balik lagi terus salah lagi, itu gimana Pak Ali kalau jenengan menyikapi? Jadi menyikapi perilaku membaca kunci ini, yo kita harus berusaha bagaimanapun juga kita jangan sampai membaca kunci itu salah gunakan. Dalam salah gunakan apa? Kalau kunci itu sudah laku belajar bener, yo tinggi belajar laku bener. Nah, iya. Supaya apa? Supaya kita dituntun oleh urip kita, oleh mau suci kita, melaku jalan yang lurus. Nah, gitu loh. Maka dari itu harapan kita sesuai dengan ajaran Romo. Sebenarnya apa? Ajaran Romo itu sebenarnya tidak boleh menggampangkan sesuatu. Nah, itu. Tapi yang jelas itu kita harus bisa memberikan suri teladan yang baik bagaimana perilaku kunci ini benar-benar dimaknai untuk belajar benar-benar perilaku kehidupan sehari-hari. Itu yang terpenting itu. Oke. Terus pesan jenengan bagi orang-orang yang seperti saya sampaikan itu gimana Pak Ali? Ya pesan-pesan saya adalah kepada kadang-kadang sopo-sopo moco kunci dengan rasanya yang benar-benar belajar benar-benar, mungkin urip kita akan dituntun oleh mau suci kita. Seperti apa? Dalam konteks kunci laku Bali. Laku Bali apa ya? Ya Bali kepada marang kuncine, Bali marang mau sucine, balang marang dumatine itu. Itu yang terpenting, itu penekanan kita. Terus gini Pak Ali, banyak yang bilang kalau kita itu tidak boleh nyuwun. Istilahnya itu kalau kita punya pengarep-arep itu istilahnya itu cuma angen-angen. Lah, sedangkan kunci sendiri kan kalimat pertama kulo nyuwun. Kalau saya itu setiap manusia itu kan mesti punya pandungan. Nah, selama manusia hidup itu mesti punya pengarep-arep. Itu sebenarnya nggak salah kita punya pengarep-arep, punya dikunci pun kan kita kalimat pertama kulo nyuwun. Jadi selama manusia masih hidup di alam dunia itu mesti punya panyunan, pengarepan, itu hal yang wajar dan itu tidak ada yang salah kalau menurut saya. Kalau jenengan itu gimana Pak? Jadi gini, kulo nyuwun
pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci itu sebenarnya apa? Kalau kita membacanya kunci itu benar-benar dengan hati yang tulus, kita sudah benar-benar sumeleh betul. Nggih. Jadi kita sebenarnya nggak punya pengarah dengan Maha Suci kita. Tetapi kalau kita benar-benar membaca kunci ini benar-benar kita itu dengan hati yang lerem betul dan keningan betul, akhirnya mahananinya itulah Iya. bagian daripada proses Gusti akan mangestoni itu. Akhirnya apa? Panyunan kita itu terkabul gara-gara apa? Kita panyunan kita dalam konteks mahananinya inilah yang kita. Jangan kita tuh pengarah kita bahasa kita ngeresula pada mau suci. Iya. Itu enggak Bukan betul. berarti maksud saya gini Pak Ali. Kita punya pengarap-arap istilahnya terus kita menggerutu itu kan bukan. Pengarap-arap itu kan wajar. Iya. Ya. Tetapi yang terpenting penekanannya itu mahananinya ini. Iya. Mahananinya ini Gusti mangestoni. Mangestoni itu yang terpenting Iya, itu. benar. Pengarap-pengarap kita cuma mahanani dan mangestoni Iya, itu gitu. Jadi kan selama kita masih hidup di dunia itu kan kita selalu punya pengarap-arap itu mesti ada. Tapi kita dengan pengarap-arap itu kita jangan sampai menggerutu istilahnya nyalahnya marang Sang Maha Sucinya itu yang keliru. Yang keliru, yang keliru. Iya. Terus gini Pak Ali, mengenai laku kunci, gitu. Kan ada laku kunci kan macam-macam. Ada yang topo yang rame, istilahnya topo yang rame itu cuma di rumah ya bekerja menghidupi keluarga sehari-hari, tapi nguncinya juga ngunci patrak mijil itu ya tetap ada yang laku ke model laku ke gunung sana terus ke tempat-tempat yang wingit istilahnya terus kan macam-macam ya laku ya. Itu kalau pendapat Pak Ali itu gimana Pak Ali? Jadi gini, membaca kunci karo topong rame Romo kan pernah dawuh diunek nih banter ya oleh diunek dengan keningannya oleh yang penting niatan kita ini. Niatan kita bagaimana menuju satu titik ini. Itu yang terpenting itu. Jadi pemenang kita ke gunung dengan kita benar-benar manunggal betul. Ya, memang perilaku para kadang dan para putra itu sendiri-sendiri. Nerimanya dawuh sendiri-sendiri, beliau sendiri, ya kita harus menghormati mereka, gitu loh. Tetapi yang penting bagaimana ini kita kelola yang baik supaya apa? Para putra ini perilakunya itu lewat dengan cara rame, dengan cara ini yang penting moco kuncine bener, lelakune bener, Gusti mesti mahanani. Jadi gitu. kan semua itu sebenarnya tidak ada yang salah, cuma jalannya kan beda-beda. Jalannya beda-beda, tetapi tetap kita hormati dan kita hargai sebagai khasanah yang harus kita kelola bersama. Sebagai taman sarinya ajaran Romo ini, gitu loh. Toh kan intinya juga sama ya, untuk lebih mendekatkan marang Maha Sucinya. Marang Maha Sucinya, marang kuncinya itu supaya apa? Dalam menuju kunci laku Bali ini. Bali apa? Kepada Maha Sucinya ini. Ya. Kalau saya Pak Ali ya, ini mohon maaf sebelumnya ya. Sebenarnya kalau saya ya laku untuk lebih mendekatkan ke Maha Sucinya itu bagus banget. Tapi jangan sampai yang pertama kalau sudah berkeluarga jangan sampai ngelirwakne kewajiban marang keluarga. Maksud kula paham ya? Maksud kula kalau ngelirwakne kewajiban marang keluarga itu kan malah istilahnya juga keliru itu laku kuncinya. Karena kecuali kalau laku ke gunung sana tapi keluarga sudah tercukupi itu mungkin kan keluarga bisa menerima itu. Mungkin itu bisa tenang lakunya untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Sucinya. Tapi kalau laku ke sana terus keluarganya istilahnya di rumah aja protes terus beras istilahnya 1 kilo aja belum ada di dandang istilahnya, mohon maaf ini ya bukan menyinggung siapapun, tapi kan itu kalau laku ke sana terus rumah tangganya malah
bubrah malah buyar itu kan ya mohon maaf itu kan Berarti kuwi belum benar. berarti itu tumindake sik luput. Nah. Lupute dhewe karena apa? Bahasanya apa? Kalau kita itu meninggalkan keluarga itu kan tanggung jawab kita bersama. Ya. Berarti maca kunci urung bener lek kuwi. Nggih. Jadi sebenarnya apa? Supaya anak bojo itu ya tercukupi. Kalau sudah tercukupi, baru kita maneges, manunggal. Akhirnya apa? Ya hanyirnakake tumindak kang luput-lupute dhewe sing salah iki bibardiane karena apa? Karena kita sudah mencukupi kebutuhan ini gitu loh, Mas. Jadi kata-kata hanyirnakake tumindak kang luput-lupute dhewe itu loh Mas sebenarnya gitu loh. Iya. Saya sangat setuju Pak Ali dengan itu. Itu kan ya gimana? Memang kunci kan sebenarnya untuk kita sendiri gitu. Iya. Karena itu mindak engkang luput diri kita sendiri ya kan. Iya. Sebenarnya kunci itu apa? Tuntunan urip kita. Jadi perilaku kehidupan kita. Perilaku kehidupan kita apa? Sesuai dengan tuntutan Maha Suci. Kunci itu sebenarnya penekanannya itu. Gitu loh. Lain maca kunci, bahasa maca kunci bener Romo Mangestoni baru kesalahan ya. Lah itu ya enggak betul itu, gitu loh. Tapi yang jelas ya semoga para kadang-kadang itu bagaimanapun juga membaca kunci laku bener ini kita menjadi suri toladan yang terpenting itu Mas. Jadi suri toladan apa? Para kadang-kadang ini kita ngaku Pemodar Sabdo, kita ngaku sebagai bini sepuh, kita ngaku sebagai pemodar kunci. Ya perilaku kita harus sesuai tuntunan kita. Harus sejalan. Gitu, Ojo harus kita jadi tuntunan, jangan kita sebagai orang jadi tontonan itu. Yang penting kita tuntunan kita dalam perilaku kehidupan sehari-hari ini dicontoh oleh para kadang-kadang supaya apa? Generasi muda ini memaknai kunci ini supaya apa? Orang tua yang benar-benar menjadi perilaku ini sebagai contoh yang baik. Yang terpenting itu, gitu loh. Jadi membaca kunci jangan hanya sebagai gagah-gagahan untuk pantas-pantasan tidak. Tetapi saya kalau kita ambil kesimpulan membaca kunci dengan hati yang benar, dengan otak kita dengan kejernihan ini, ya yang kita tuju apa? Bukan pengarap-ngarap yang kita tuju, tetapi bagian dari proses ini supaya mahananinya itu yang kita petik dari Sang Maha Suci. Kalau saya kan kalau sudah ngaku ngikuti tuntutannya Romo Semono juga harus sejalan dengan perilaku dan kata-katanya. Iya. Ya, jadi kalau sudah mendalami Wahyu Ponco Gaib itu ya istilahnya berat juga berat, ringan juga ringan kayak Pak Ali. Iya, sebenarnya apa membaca Ponco Gaib itu sebenarnya apa? Kalau kita benar-benar sudah ada niatan yang ikhlas, benar-benar kita memahami arti makna membaca Ponco Gaib ini, kita tidak ada yang susah dan repot itu tidak ada. Yang penting apa? Niatan kita kumpul nunggah suci ini benar-benar kita kecil berbuat. Maksud kecil berbuat apa? Ya kita dilakoni dengan cara ikhlas ini yang terpenting itu. Matur suwun Pak Ali mengenai wedaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama para kadang-kadang yang melihat channel kita Manunggal Rasa ini Pak Ali. Terima kasih, matur suwun. Rahayu.